Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat. Pertama-tama, izinkan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari dari kelas Farmasi 2C. Saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai titrasi iodometri dan iodatometri. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian, prinsip, indikator, larutan baku primer dan sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analit, pentiter, cara penetapan kadar pada titrasi iodometri dan iodatometri, dan perbedaan antara kedua titrasi tersebut. Baik, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung mempresentasikan mengenai titrasi iodometri. Iodometri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif volumetrik dilakukan secara reduksimetri dan oksidimetri melalui proses titrasi. Iodometri juga merupakan titrasi yang dilakukan secara tidak langsung yang digunakan untuk menetapkan senyawa yang mempunyai potensial oksidasi dari senyawa yang mempunyai sifat oksidator seperti CuSO4. Selanjutnya yaitu prinsip yang digunakan pada titrasi iodometri. Titrasi iodometri bekerja berdasarkan proses pemindahan dari elektron analit juga titran. Jika senyawa mudah direduksi atau dapat dipakai sebagai zat pengoksidasi, biasanya nilai positifnya pun lebih tinggi untuk direduksi. Selanjutnya adalah indikator yang digunakan pada titrasi iodometri adalah amilum. Amilum di sini berfungsi untuk menentukan titik akhir titrasi dengan menunjukkan perubahan warna dari warna biru menjadi tidak berwarna atau bening. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai titrasi iodatometri. Titrasi iodatometri merupakan titrasi secara langsung dengan menggunakan larutan KiO3. Iodat adalah oksidator yang lebih kuat dibandingkan dengan iodium. Reaksi oksidasinya dalam suasana asam yang terbentuk ditunjukkan dengan menggunakan indikator. Prinsip dari titrasi iodatometri adalah titrasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan larutan baku KiO3 sebagai titran dan senyawa pereduksi sebagai filtratnya dalam suasana asam. Dan selanjutnya indikator yang digunakan pada titrasi iodatometri menggunakan indikator kloroform dan karbon tetraklorida. Selanjutnya adalah larutan baku primer dan sekunder. Larutan baku primer adalah iodium yang dibakukan dengan arsen trioksida, sedangkan larutan baku primer iodium yang dibakukan dengan natrium tiosulfat. Kemudian selanjutnya ada contoh cara penetapan kadar pada titrasi iodometri. Contohnya adalah cara penetapan kadar Cu. Pada penetapan kadar Cu ini menggunakan analit larutan baku tiosulfat dan pentiternya menggunakan Cu. Selanjutnya ada contoh cara penetapan kadar pada titrasi iodatometri. Contohnya itu adalah penetapan kalium iodat pada garam dapur. Di sini menggunakan analit natrium tiosulfat dan pentiternya menggunakan KiO3. Selanjutnya adalah penggunaan titrasi iodometri dan iodatometri pada bidang farmasi. Yang pertama adalah iodometri. Fungsinya untuk menentukan kadar zat yang mengandung oksidator. Sedangkan pada iodatometri berfungsi untuk menetapkan kadar pada suatu senyawa obat. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan perbedaan antara titrasi iodometri dan iodatometri.
Yang pertama adalah titrasi iodometri. Titrasi iodometri ini merupakan titrasi secara tidak langsung yang digunakan untuk menetapkan senyawa yang mempunyai sifat oksidasi lebih besar dari senyawa yang bersifat oksidator. Yang selanjutnya adalah iodatometri. Iodatometri ini merupakan titrasi secara langsung dan menggunakan larutan KiO3. Iodat oksidatornya lebih kuat dibandingkan dengan iodium. Mungkin dicukupkan sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.